Kami di Gaza mendidik anak-anak dari kecil untuk menjadi beragama. Karena generasi ini yang kita melihat sekarang yang akan membebaskan Palestina insya-Allah. Kalian siap tidak? Siap? Siap tidak? Masya Allah. Yani by the way, ada da'i syekh sangat terkenal di Palestina. Katanya dulu kami terus menerus mengatakan TikTok tidak bagus, TikTok tidak bagus, jauhkan anak-anak dari TikTok. Katanya dalam perang ini benaran salah satu media yang sangat kuat untuk sampaikan suara Palestina dalam dunia internasional adalah TikTok. Katanya dulu ketika kita lihat cukuran rambut anak-anak Palestina yang masih kecil, kita fikir generasi ini tidak bagus. Mereka itu membantu Palestina dan bicara tentang Palestina dan tahu tentang Palestina lebih daripada yang tua. Jangan kita pernah merendahkan anak, kita mendidik anak terus menerus. Dan kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikan anakku ini saleh. Karena doa orang tua khususnya ayah. Kalau ibu sering doa ya kan? Ayah jarang doa. Ya. Makanya doa ayah itu dikabul. Langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu terus menerus doa untuk anaknya, semoga Allah lancarkan rezekimu, semoga. Tapi ketika ayah doa ayah berbeda. Bapak Ibu, insya-Allah Palestina akan merdeka. Dengan kondisi seperti ini, mungkin kita sekarang kalau mau melihat kondisi Gaza, kita kembali dengan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat mereka Quraisy putus hubungan dengan keturunan Hashim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat makan apa selama 3 tahun? Daun pohon, tidak ada makanan. Ya kan? Betul tidak? Mereka makan daun pohon. Setelah 3 tahun atau selama 3 tahun, orang-orang Muslim tetap dalam agama Islam, tidak pindah agama. Semuanya tetap dalam jalan agama Islam. Dan waktu itu Nabi Muhammad SAW bersabda, kita akan membebaskan Yaman, kita akan membebaskan Palestina, kita akan membebaskan Irak. Mungkin kalau orang tidak ada keimanan akan mengatakan, apa bagaimana kita makan daun pohon, kita akan membebaskan Yaman? Karena tidak masuk akal. Betul tidak? Tidak masuk akal. Bagaimana orang makan daun pohon, cuman 70 orang atau 100 orang dimusuhi oleh masyarakat akan membebaskan Yaman, Irak, negeri Syam. Dan Irak dulu dipegang oleh Faris. Yang katanya tentara Faris itu dulu tentara paling kuat di dunia. Dan tentara Ar-Rum tentara sangat kuat. Setelah itu mungkin 20 tahun kemudian itu terjadi benaran, menjadi nyata. Betul tidak? Islam waktu itu melawan Faris dan Ar-Rum dalam satu waktu dan hancurin dua-duanya. Kenapa? Karena ketika orang Muslim melawan dengan akidah berbeda dengan alasan yang lain. Indonesia merdeka tidak? Merdeka. Bagaimana Indonesia merdeka? Ulama-ulamanya, betul tidak? Karena agama langsung mengajak bangsa, ayo kita melawan, ayo kita berjihad. Orang yang syahid tidak mati, betul tidak? Tidak mati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terjadi di Palestina sekarang. Bapak Ibu, tahun 1967 Israel melawan Jordania, Lebanon, Suriah, Mesir. Dalam 6 hari Israel melawan 4 negara dan Israel menang. Dalam 6 hari saja. Ya kan? Setelah itu Mesir yang membebaskan tanahnya dan Jordania.
Tapi masih ada sebagian dari Suriah dan Lebanon dijajah sampai saat ini oleh Israel. Dan Israel mau melawan Gaza. Gaza itu sangat kecil, sangat kecil. Mungkin seluas Bandung atau lebih kecil. Mahmud, lebih besar Gaza atau Bandung? Bandung lebih besar. Bandung lebih besar. Dan Bandung salah satu kota. Ada berapa kota di Indonesia? Sangat banyak ya. Ya. Jadi Bandung lebih besar dari Gaza, apalagi Gaza itu Bapak Ibu panjangnya 41 km dan lebarnya 6 kilo dari satu bagian dan dari satu bagian 8 kilo. Itu sangat kecil. Kalau mau pergi dari timur ke barat cuma 15 menit. Gaza kecil banget. Israel sebelum mereka masuk Gaza katanya 2 minggu saja kita akan hancurin Gaza. Kita akan hancurin semua perlawanan Gaza. Kita akan bunuh semua orang-orang yang melawan Israel. Ini sudah 6 bulan dan Israel tidak mencapai tujuan mereka. Kenapa? Karena orang-orang Gaza melawan dengan akidah. Kita melihat video-video orang saat orang semua keluarganya syahid mengatakan alhamdulillah, ya Allah kita ridha ya Allah, ambil dari darah kita, ambil dari jiwa kita sampai kau ridha wahai Allah. Orang-orang ini ikhlaskan segala sesuatu karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Gaza sudah tidak mau apa-apa dari dunia kecuali ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang pasti orang tuanya sama. Ketika kita telepon keluarga, ayah, ibu sabar karena musibah ini terjadi. Kalau kalian sukses dalam ujian ini, insya Allah pahalanya akan dicatat. Kalau kalian tidak bersabar, sia-sia semua ini. Betul tidak Mahmud? Betul. Sia-sia kalau orang Muslim tidak bersabar. Karena orang Muslim harus tahu semua yang terjadi dalam kehidupan saya ini adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ujiannya susah, mungkin ujiannya berat, tapi kita tetap harus tahu ini ujian. Dan dunia ini kalau lama juga, kalau panjang, pasti akan selesai. Ada hari kiamat insyaAllah. Ujian tergantung iman. Kenapa? Ujian tergantung iman. Ujian tergantung iman. Betul itu. Jadi karena iman warga Gaza sangat kuat, jadi ujiannya sangat berat. Dan kalau kita melihat juga, Mahmud ingatkan saya, terima kasih wallah. Orang-orang yang ujiannya paling berat siapa? Nabi. Betul tidak? Setelah itu siapa? Sahabat. Setelah itu tabi'in. Setelah itu orang-orang yang imannya sangat kuat. Jadi kalau musibah terjadi dalam kehidupan kita, kita harus yakin bahwa iman kita kuat. Ada salah satu ulama itu bernama Umar Abdul Kafi. Itu dari ulama-ulama kesukaan saya. Beliau mengatakan, kalau tidak ada musibah terjadi setiap 40 hari, hisablah dirimu dan mendekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, karena pasti ada masalah antaramu dengan Allah. Setiap 40 hari kita selalu mengatakan, ya Allah jauhi musibah dari saya. Ya, kita harus niat doa, ya Allah bikin musibah ringan bagi saya, turunkan kesabaran kepada hambamu yang lemah ini, karena kita lemah. Ini sekarang saya di Indonesia, apa yang saya bisa lakukan untuk keluarga saya? Doa. Doa saja. Ya Allah jaga mereka. Ya Allah catat pahalanya ya Allah untuk mereka. Dan terus menerus saya ingatkan mereka, wahai ayah, wahai ibu, sabar. Karena ini terjadi, mau tidak mau kalian dalam keadaan perang, harus terima. Mungkin ceramah ini lebih ke kita sendiri, karena warga Gaza itu tidak butuh kita sebenarnya. Saya jujur, warga Gaza tidak butuh kita. Mereka itu sudah lulus dalam ujian insya Allah.
Tapi tinggal kita sendiri